Ibu kos jelmaan iblis. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, berdiri sebuah rumah kos-kosan tua yang tampak biasa dari luar. Bangunannya 2 lantai, berderet 10 kamar dengan cat yang mulai mengelupas. Namun, yang membuat tempat ini terkenal bukanlah kenyamanannya, melainkan cerita-cerita mengerikan tentang para penghuninya yang meninggal secara misterius. Kosan itu dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Sarti. Ia dikenal ramah dan penuh perhatian. Sikapnya lemah lembut, tutur katanya sopan, dan ia selalu menyuguhkan teh manis setiap pagi bagi penghuni kos. Wajahnya tidak bisa disebut cantik, tapi ada pesona misterius yang memikat. Namun entah mengapa, siapapun yang menatap matanya terlalu lama merasa seolah jiwanya dihisap ke dalam kegelapan. Selama 5 tahun terakhir, setidaknya 8 penghuni kos Bu Sarti meninggal dunia. Ada yang bunuh diri dengan gantung diri di kipas kamar, ada yang tertabrak truk setelah keluar malam, ada pula yang ditemukan overdosis dengan wajah membiru. Anehnya, kematian selalu menimpa anak-anak muda yang dikenal bermasalah, pemabuk, penjudi, pembangkang orang tua, atau yang berperilaku seks bebas. Namun penghuni lain yang dikenal saleh, rajin salat, dan menjauhi maksiat, seperti Anwar yang sering ke masjid atau Fitri yang rutin mengaji, tetap hidup damai dan bahkan merasa betah tinggal di sana. Mereka semua berkata hal yang sama. Kos Bu Sarti tenang, bersih, dan Bu Sarti sangat baik. Namun, tidak semua orang mudah dibutakan keramahan. Malam pertama Dito, seorang mahasiswa rantau semester 5, baru saja pindah ke kota itu. Ia tidak terlalu taat agama, tapi juga bukan anak nakal. Ia hanya anak muda yang biasa, suka nongkrong, kadang bolos kuliah, dan suka main game hingga larut malam. Ia menemukan kos Bu Sarti lewat rekomendasi di internet. Ulasannya bagus, dan harga sewanya sangat murah. Selamat datang, Dito, sapa Bu Sarti sambil menyodorkan kunci. Kamar nomor 4 ya. Sudah saya bersihkan. Jangan sungkan kalau butuh apa-apa. Dito mengangguk. Tatapan Bu Sarti membuat lehernya meremang. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang dingin, seolah melihat tembus ke dalam hatinya. Tapi Dito mengabaikannya. Malam pertama, Dito sudah merasa tidak nyaman. Ia mendengar suara orang menangis dari kamar kosong sebelah. Tapi saat ia intip, tak ada siapapun. Ia juga mendapati cermin di kamarnya berkabut meski tak ada uap. Lalu bau amis sesekali menyusup dari ventilasi, padahal dapur bersih dan tidak ada bangkai binatang. Tapi semua itu ia abaikan. Ia hanya berpikir itu bagian dari proses adaptasi. Hingga malam ketiga, Dito bermimpi aneh. Mimpi bertemu para budak. Dalam mimpi itu, Dito berada di lorong gelap dengan cahaya merah samar di kejauhan. Ia berjalan mengikuti suara-suara lirih yang memanggil namanya. Tiba-tiba ia sampai di sebuah aula besar penuh asap, dengan dinding berlumur darah. Di tengah aula, berdiri sosok Bu Sarti, tapi wajahnya telah berubah. Matanya hitam pekat, lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya dipenuhi luka terbuka yang tidak berdarah. Di sekelilingnya, ada para pemuda yang ia kenali dari foto-foto lama di ruang tamu kos. Mereka tersenyum padanya dengan gigi yang tanggal dan kulit terbakar. "Bergabunglah dengan kami, Dito," bisik mereka. "Jadilah budaknya." Dia menjanjikan kekuatan dan kekekalan. Dito terbangun sambil berteriak, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dadanya berdegup cepat.
Ia langsung mengambil air wudhu dan salat, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Mencari kebenaran. Keesokan harinya, Dito bertemu Anwar di musola kecil dekat kos. "Kau baru ya?" tanya Anwar sambil melipat sajadah. "Iya." "Mau nanya soal Bu Sarti. Ada yang aneh gak menurut lo?" tanya Dito pelan. Anwar menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku sudah 3 tahun di sini. Aku tahu tempat ini ada yang salah. Tapi selama kita jaga diri, kita aman." "Maksudnya?" "Jangan maksiat, jangan keluyuran malam, jangan bawa perempuan. Kos ini semacam tempat berburu. Tapi bukan manusia yang berburu." Dito bergidik. Ia lalu mencari informasi lebih lanjut dan menemukan sebuah blog tua milik mantan penghuni bernama Rian. Di sana, Rian menulis dengan kalimat terputus-putus, seolah menulis sambil ketakutan. "Bu Sarti bukan manusia. Ia memakan jiwa-jiwa yang lemah. Yang kuat imannya, dia tak bisa sentuh. Tapi yang goyah, dia bunuh. Lalu dijadikan budak." Rian sendiri tidak diketahui keberadaannya setelah menulis blog itu. Teror dimulai. Semakin Dito menjaga diri, semakin intens mimpi-mimpi buruk menghampirinya. Ia mulai melihat bayangan hitam merayap di langit-langit kamarnya saat malam. Terkadang ia merasa tubuhnya ditekan saat tidur, seolah ada yang duduk di dadanya. Suatu malam, ia mendengar teriakan dari kamar 6. Penghuninya, seorang anak jurusan seni yang dikenal hobi pesta narkoba, ditemukan tergantung dengan lidah menjulur dan mata membelalak. Bu Sarti hanya berdiri di lorong, mengusap-usap rambutnya sendiri, lalu berkata pelan, "Semoga tenang di alam sana." Dito tahu, anak itu bukan bunuh diri. Ia dikorbankan. Keesokan harinya, kamar itu langsung dibersihkan dan disewakan lagi dalam 2 hari. Pengusiran gagal. Dito memutuskan untuk memberitahu seorang ustaz dari masjid kampus. Ustaz Fauzi datang malam hari bersama 2 muridnya. Mereka membawa air ruqyah, ayat-ayat suci, dan niat untuk membantu. Begitu memasuki gerbang kos, udara berubah dingin. Lampu-lampu padam satu persatu. Mereka mulai membacakan ayat kursi dan surat Al-Baqarah. Bu Sarti keluar dari kamarnya, dan untuk pertama kalinya, semua penghuni melihat wujud aslinya. Ia melayang, matanya merah, kulitnya mulai mengelupas, dan giginya runcing. "Pergi dari sini. Mereka milikku." Ustaz Fauzi berteriak membaca ayat lebih keras. Tapi tiba-tiba salah satu muridnya terlempar ke dinding, mulutnya berdarah. Dito sempat melihat tangan-tangan hitam meraih dari lantai, menarik kaki mereka. Mereka akhirnya kabur. Tidak ada yang berhasil mengusir Bu Sarti. Dan sejak malam itu, kos menjadi lebih gelap, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Pilihan terakhir. Dito memutuskan pindah. Tapi sebelum itu, ia mengendap masuk ke kamar Bu Sarti saat dini hari. Ia menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah altar darah dengan foto-foto para penghuni kos yang sudah mati. Di tengah altar, ada kitab tua yang ditulis dalam bahasa Latin dan Jawa kuno. Ia hendak mengambilnya, tapi terdengar bisikan. "Kalau kau ambil itu, kau akan mati." Dito menoleh. Bu Sarti berdiri di belakangnya. Tapi kali ini, ia tidak takut. "Aku tidak akan jadi budakmu."
Ia menyiram tubuh Bu Sarti dengan air ruqyah yang ia bawa diam-diam. Perempuan itu berteriak keras, tubuhnya mengepul asap. Tapi ia tidak mati. Ia hanya marah. "Pergilah, Dito. Tapi ingat, kau akan selalu menjadi incaranku. Sampai imanmu goyah. Dan saat itu, aku akan datang." Dito kabur dengan napas terengah, meninggalkan kota kecil itu. Epilog, kos itu masih berdiri. Kos Bu Sarti masih berdiri hingga hari ini. Anak-anak muda baru terus datang. Sebagian pergi dengan selamat. Sebagian lainnya tidak pernah keluar. Dan para penghuni baru yang tidak tahu kisah ini, menganggap murahnya harga sewa sebagai berkah. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang tinggal di dalam tubuh iblis. Karena rumah kos itu bukan hanya dihuni iblis. Rumah itu jelmaan iblis itu sendiri.